Halo sahabat Artatama, berjumpa lagi di channel Artatama TV. Sahabat Artatama TV, jangan lupa like, share, subscribe dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan info dari kita. Sebanyak 20 warga meninggal dunia akibat tanah longsor yang terjadi di dua wilayah di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, pada Sabtu malam, 13 April 2024. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, mengatakan bahwa pemerintah di daerah rawan longsor perlu lebih sigap dalam melihat tanda-tanda bencana. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan bahwa semua peralatan untuk deteksi dini bencana tanah longsor, mulai dari indikasi kawasan rawan hingga peringatan cuaca, sudah difasilitasi bagi pemerintah daerah. Sehingga, seharusnya bencana yang menelan jiwa bisa dihindari. Jadi penanggulangan bencana ini, ujung tombaknya pemerintah daerah. Sekarang informasi apa lagi yang diperlukan? Peta daerah sudah ada, peta risikonya sudah ada. Terus sekarang, perakiraan cuaca BMKG alatnya sudah ada di situ. Teknologi praktisnya untuk melihat gejala alam sudah kami ajarkan. Proses belajar ini juga harus kita dorong ke pemerintah daerah, tegas Abdul. Theophilus Alorerung, Bupati Tanah Toraja, mengatakan bahwa sebelum terjadi bencana tanah longsor yang menewaskan 20 warga, pemerintah daerah sudah memberikan imbauan kepada warga. Theophilus justru mengeklaim pembukaan lahan menggunakan racun yang dilakukan warga adalah salah satu faktor penyebab tanah longsor. Jika tidak bijak menggunakan racun untuk tanaman itu, maka tanah akan kering dan jika tidak dikelola lebih lanjut ketika ada hujan dengan intensitas tinggi tidak menutup kemungkinan akan ada banjir maupun longsor. Ini saran untuk kita semua, tuturnya. Lukas Tarukada, seorang warga Dusun Putu yang selamat dari bencana tanah longsor, bercerita bahwa banyak korban yang tertimbun longsor karena salah satu warga mengadakan acara keluarga di rumah dekat perbukitan. Ada acara keluarga di salah satu rumah warga yang ada di RT Palangka, jadi pada kumpul saat hujan deras. Mereka tidak menyangka akan terjadi longsor, ujar Lukas. Ia mengatakan bahwa warga saat itu masih santai-santai saja, dan kebanyakan sudah tertidur saat terjadi longsor. Sebab, kebanyakan dari masyarakat dusun itu bekerja di kebun sejak pagi buta dan beristirahat sekitar pukul 20 WITA. Sebelum kejadian kondisi perkampungan warga tersebut seperti biasa, warga beraktivitas seperti berkebun dan berternak. Namun, pasca bencana tanah longsor semuanya hilang luluh lantak, ungkap Lukas dengan raut wajah putus asa. Sebelum bencana melanda, banyak perkebunan dan rumah warga yang terletak di kawasan perbukitan tersebut. Kini, yang tersisa hanya patahan-patahan kayu dan tanah yang sudah mengering. Sebelumnya lahan itu berlumpur akibat hujan lebat. Sebanyak 6 rumah warga hancur, sementara rumah warga yang tersisa kurang lebih 3 rumah. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan Tanah Toraja, Sulawesi Selatan memang merupakan daerah dengan risiko tinggi bencana tanah longsor. Di tengah tren cuaca ekstrim yang melanda selama pekan terakhir, ia mengimbau agar pemerintah daerah dan warga semakin waspada akan terjadinya bencana, khususnya di daerah-daerah rawan. Karena dalam periode Maret sampai awal April itu seperti yang disampaikan oleh BMKG, beberapa tempat di, baik itu Jawa, Sumatera, Sulawesi, terdampak cuaca ekstrim dengan intensitas hujan cukup tinggi, ujarnya. Proses evakuasi dan pencarian korban tanah longsor terkendala. Menurut keterangan Basarnas, tanah longsor terjadi di Makale Selatan, Tanah Toraja pada Sabtu, 13 April 2024,
pukul 22.30 WITA malam. Bencana tersebut menelan 20 korban jiwa. Sebanyak 16 orang ditemukan meninggal dunia di Makale Selatan, sedangkan 4 orang lainnya di daerah Lembang Randan Batu. Kepala Kantor Basarnas Makassar, Mesianus Bekabel, mengatakan korban terakhir yang ditemukan adalah seorang ibu bernama Sophia. Perempuan berusia 20 tahun itu ditemukan berjarak setengah meter dari anaknya, Heya, yang berumur 3 tahun. Ia mengatakan bahwa medan pencarian sulit dijangkau karena terputusnya akses jalan menuju ke lokasi longsor, sehingga peralatan berat sulit dibawa masuk ke wilayah longsor. Tim SAR gabungan melanjutkan pencarian dengan berjalan kaki di wilayah longsor di Desa Palangka, Pango-Pango, Tanah Toraja, kata Mesianus dalam keterangan tertulis pada Senin, 15 April 2024. Kapolres Tanah Toraja AKBP Malpa Malacopo, yang didampingi Dandim 1414 Tator Letkol ARH Bani Sepang, mengatakan pihaknya mengerahkan sebanyak 21 tim SAR dari Brimob Polda Sulsel dan 2 unit anjing pelacak. Selain itu, sebanyak 116 orang dari Basarnas, Kodim 1414 Toraja, BPBD Tanah Toraja, Balai Kehutanan, Polres Tanah Toraja, SAR Brimob, dan masyarakat sekitar turut membantu proses pencarian. Beberapa daerah berpotensi mengalami cuaca ekstrim dalam 2 hari ke depan. Prakirawan cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, Hasmororini, mengatakan bahwa dalam beberapa pekan terakhir kondisi hujan sedang hingga lebat terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor, di antaranya aktifnya gelombang ekuator Rossby dan gelombang Kelvin di sekitar wilayah Indonesia bagian tengah. Gelombang ekuatorial Rossby adalah fenomena yang terjadi di atmosfera ketika lautan yang berotasi secara berpasangan dan bergerak ke arah barat di sekitar kawasan ekuator. Sementara, gelombang Kelvin atmosfer adalah sistem curah hujan tropis yang disertai pola angin barat dan timur yang khas. Adanya daerah pertemuan dan perlambatan kecepatan angin, konvergensi, yang dapat meningkatkan aktivitas konvektif dan memaksimalkan potensi pertumbuhan awan hujan, kata Hasmororini. Oleh karena itu, ia mengatakan selama periode 15 hingga 17 April 2024, sejumlah daerah diperkirakan akan mengalami hujan lebat dengan angin kencang yang berpotensi mengalami bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Wilayah yang berpotensi terdampak longsor di sebagian Aceh, Kalimantan bagian barat dan tengah, Jawa Timur, Sulawesi bagian tengah, Papua bagian utara dan tengah, ujarnya. BNPB, kawasan rawan tanah longsor ada di setiap provinsi. Menurut situs Data Informasi Bencana Indonesia, DIBI, milik BNPB, selama periode Maret-April 2024 telah terjadi 64 bencana tanah longsor di sejumlah daerah di Indonesia. Tanah longsor di Tanah Toraja merupakan kejadian terbaru. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan, Abdul Muhari, mengatakan bahwa Tanah Toraja memang merupakan kawasan yang memiliki risiko tinggi terjadi bencana tanah longsor. Sebab, kawasan tersebut didominasi oleh perbukitan. Hampir 60% dari kawasan Kabupaten Tanah Toraja merupakan daerah risiko tinggi tanah longsor dan banjir bandang. Tapi untuk kasus ini memang intensitas curah hujan yang dilaporkan oleh BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, itu sangat tinggi, ujar Abdul. Ia menjelaskan bahwa di Indonesia terdapat cukup banyak kawasan yang dapat dikategorikan sebagai kawasan risiko sedang atau tinggi potensi terjadi longsor. Bahkan, Abdul mengatakan bahwa hampir di setiap provinsi ada kawasan yang rawan longsor. Untuk mengetahui apakah sebuah daerah berpotensi mengalami tanah longsor, Abdul mengatakan bahwa masyarakat dan pemerintah dapat mengakses situs Inarisk BNPB Go ID. Pada situs itu, warga dapat memasukkan nama daerah ke dalam kolom pencarian dan melihat status kerawanan daerah tersebut terhadap bencana banjir hingga tanah longsor. Adapun kapan terjadinya bencana sangat tergantung pada curah hujan yang jatuh, khususnya saat cuaca ekstrim. Pokoknya semuanya yang termasuk kawasan risiko tinggi,
Itu kalau ada hujan intensitas tinggi misalkan di atas 30-50 mm per hari. Itu bisa memicu longsor di daerah itu. Jadi kuncinya sekarang itu, katanya, Abdul menjelaskan bahwa ada 2 indikator yang dapat menandakan kapan warga harus dievakuasi dari daerah yang rawan tanah longsor. Pertama, pandangan mata warga tidak bisa mencapai 100 meter ke depan karena dihalangi hujan lebat. Kedua, intensitas curah hujan mencapai 30 mm hingga 50 mm dan sudah berlangsung sampai 1 jam lebih. Oleh karena itu, ia mengatakan bahwa BMKG perlu memberikan informasi secara real-time terkait intensitas curah hujan. Dengan begitu, pemerintah daerah dapat segera memulai proses evakuasi warga. Kalau 2 kondisi ini dipenuhi, hujan non-stop dan visibility tidak terlihat 100 meter. Itu sudah saatnya BPBD turun untuk mengevakuasi masyarakat di daerah-daerah yang rawan longsor, kata Abdul. Bagaimana cara mengantisipasi tanah longsor agar warga tidak menjadi korban? Ketua Tim Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca, Ida Pramuardani, mengatakan bahwa BMKG selama ini sudah memberikan peringatan cuaca dini atau early warning terkait potensi terjadinya cuaca ekstrim. Kami menyiarkan peringatan dini cuaca yang berpotensi menyebabkan bencana hidrometeorologi ke para pemegang kepentingan juga, ujarnya. Prakirawan BMKG, Hasmororini, mengimbau masyarakat agar selalu waspada terhadap kemungkinan potensi cuaca ekstrim seperti hujan lebat yang disertai kilat petir, dan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang dan tanah longsor. Tak hanya itu, ia juga menggarisbawahi pentingnya mengenai potensi bencana di lingkungannya dan mengetahui cara mengurangi risiko bencana tersebut. Misalnya dengan tidak membuang sampah sembarangan, bergotong royong menjaga kebersihan dan menata lingkungan sekitarnya, katanya. Salah satu kunci paling krusial adalah dengan memutakhirkan informasi dari pemerintah daerah setempat terkait protokol evakuasi apabila terjadi bencana banjir. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan bahwa saat ini, semua peralatan untuk deteksi dini bencana tanah longsor, mulai dari indikasi kawasan rawan hingga peringatan cuaca, sudah difasilitasi bagi pemerintah daerah. Sehingga, seharusnya bencana yang menelan jiwa bisa dihindari. Jadi penanggulangan bencana ini, ujung tombaknya pemerintah daerah. Sekarang informasi apa lagi yang diperlukan? Peta daerah sudah ada, peta risikonya sudah ada. Terus sekarang, perakiraan cuaca BMKG alatnya sudah ada di situ. Teknologi praktisnya untuk melihat gejala alam sudah kami ajarkan. Proses belajar ini juga harus kita dorong ke pemerintah daerah, tegas Abdul. Sepanjang 2024, sudah terjadi 172 bencana tanah longsor dengan Jawa Tengah menjadi daerah paling banyak kejadian tanah longsor. Bupati Tanah Toraja, faktor penyebab tanah longsor adalah pembukaan lahan. Theophilus Alorerung, Bupati Tanah Toraja, mengatakan bahwa sebelum terjadi bencana tanah longsor yang menewaskan 20 warga, pemerintah daerah sudah memberikan imbauan kepada warga. Pemerintah Tanah Toraja sudah melakukan imbauan kepada warga agar waspada terkait adanya tanah longsor dikarenakan intensitas curah hujan dalam sepekan terakhir meningkat cukup tinggi. Memang tak ada hentinya, hujan, dan ada beberapa titik longsor, katanya kepada wartawan Jufri Tonapa. Bupati Tanah Toraja, Theophilus Alorerung, justru mengklaim faktor penyebab tanah longsor adalah pembukaan lahan. Selain faktor alam, juga bukaan lahan menggunakan racun untuk rumput dan ladang yang dibuka itu baiknya bijak dalam menggunakan. Ucapnya kepada wartawan, Minggu, 14 April 24, malam. Ia mengatakan bahwa penggunaan racun jika tidak bijak juga cepat atau lambat akan berdampak bagi warga. Jika tidak bijak menggunakan racun untuk tanaman itu, maka tanah akan kering dan jika tidak dikelola lebih lanjut ketika ada hujan dengan intensitas tinggi tidak menutup kemungkinan akan ada banjir maupun longsor. Ini saran untuk kita semua, tuturnya. Ketika ditanya langkah apa yang akan diambil untuk mencegah terjadinya bencana serupa,
Theophilus mengatakan bahwa pemerintah daerah akan melakukan sosialisasi kepada warga untuk berhenti menggunakan pestisida saat berkebun. Sebab, menurut Theophilus pestisida tersebut mempengaruhi tekstur tanah yang akhirnya menyebabkan longsor. Sekian informasi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Nantikan informasi menarik lainnya dari channel Arta Tama TV. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.